dari aspek kesehatan masyarakat, kami mengundang Dokter Denita Bianda Utami. Izinkan kami untuk memperkenalkan beliau. Dokter Denita Bianda Utami meraih S1-nya sebagai dokter umum di Universitas Indonesia dengan joint degree dari University of Melbourne. Saat ini, Dokter Denita masih melanjutkan pendidikannya Masters of Public Health candidate at Columbia University. Dr. Denita juga pernah menjadi program manager di WeCare.id. Halo Dr. Denita, apa kabar? Halo Mentari, baik alhamdulillah, apa kabar? Baik, Mbak. Ya udah kita nggak usah lama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya akan share screen dulu. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam atau pagi hari ini. Di sini saya Denita akan berbicara tentang dari segi medis atau kesehatan masyarakat terkait dengan limbah sampah untuk masker medis dan non medis. Langsung saja kita ke slide pertama. Oke, jadi kenapa masalah ini merupakan masalah kesehatan masyarakat? Karena seperti yang kita tahu, kalau pandemi ini semacam mewajibkan kita untuk menggunakan masker, apalagi kalau di New York sendiri, itu untuk di tempat-tempat publik dan juga untuk di bangunan-bangunan pemerintah, kantor-kantor, itu sudah diwajibkan untuk menggunakan masker. Jadi, untuk orang-orang yang ingin masuk harus menggunakan masker. Jadi ini merupakan suatu problem kesehatan masyarakat juga, karena terkait dengan pengetahuan masyarakat untuk memakai masker, melepas masker, membuang masker tersebut, dan juga menyimpan masker tersebut apabila menggunakan masker yang dapat digunakan kembali atau reusable. Nah, seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Doni dan juga Bu Vivin, bahwa banyak sekali kita lihat sampah-sampah masker ini di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Contohnya kalau di foto yang paling kiri kita lihat di pantai, kemudian yang di paling kanan atas kita lihat dia ada di dalam laut, kemudian kita lihat di foto lainnya itu juga dia di pantai dan juga di tempat-tempat yang seharusnya tidak kita lihat sampah-sampah seperti ini. Seharusnya tempat-tempat pembuangan untuk masker ini adalah tempat pembuangan limbah medis atau tempat khusus untuk pembuangan limbah-limbah medis. Nah, karena coronavirus ini sendiri menyebabkan karena orang menggunakan masker, kemudian mungkin mereka tidak melihat adanya kotak sampah atau misalnya tempat pembuangan sampah, mereka jadi langsung membuang itu di laut atau di pantai dan sebagainya. Hal ini menjadi masalah baru karena menambah penumpukan sampah di pantai dan juga di laut. Kenapa bahaya? Karena ini bisa mencegah atau bisa juga membahayakan biota-biota laut. Contohnya bisa juga membuat paus tertelan mikroplastik yang terdapat dalam masker dan juga bisa membahayakan biota-biota laut dan juga ikan-ikan yang terdapat di laut. Nah, ini adalah salah satu artikel yang saya ambil dari BBC. Jadi tidak hanya masker ternyata, tapi karena ada juga di awal-awal pandemi mungkin orang-orang banyak menggunakan gloves atau sarung tangan plastik, itu bisa masuk ke dalam laut dan juga dapat mencemari laut tersebut. Nah, ini ada estimasi dari penelitian bahwa secara umum, secara keseluruhan, kita telah menggunakan 129 billion masker medis dan juga 65 billion plastic gloves. Itu untuk tiap bulannya. Jadi bayangkan berapa banyak yang sampah atau limbah masker dan sarung tangan plastik yang dihasilkan dari pandemi coronavirus itu sendiri. Dan bayangkan apabila ini tidak dikelola dengan baik untuk pembuangannya. Ini bisa jadi membahayakan lingkungan dan juga membahayakan kesehatan. Nah, ini diambil dari UNEP yang mengurusi masalah tentang environment. Jadi masalah utamanya adalah, jadi kalau dulu kita lihat masalah limbah medis ini banyak di fasilitas kesehatan. Tapi sekarang karena pandemi ini mewajibkan orang-orang untuk menggunakan masker dan juga mungkin beberapa orang ada yang menggunakan sarung tangan, limbah-limbah ini kita temui di tempat di rumah tangga atau di keseharian kita. Jadi seperti yang kita lihat limbah atau sampah menjadi lebih banyak karena penggunaan masker, kemudian ada juga orang-orang yang menggunakan face shield misalnya, itu juga menimbulkan penumpukan sampah yang berlebih. Kemudian kita juga melihat bahwa terdapat peningkatan dari
plastik sekali pakai atau single use plastik. Nah, masalah yang lainnya adalah ketika kita sudah membuang, hal-hal tersebut, pengelolaan limbahnya bagaimana? Ada juga orang yang misalnya tidak memasukkan sampah-sampah itu ke tempat yang seharusnya, kemudian misalnya itu menjadi risiko sendiri untuk kesehatan masyarakat, karena misalnya, kita tidak tahu apakah ada partikel-partikel virus yang menempel di situ. Kemudian ada juga yang membakar sembarangan, itu bisa menjadi, masalah sendiri karena bisa melepaskan racun ke, lingkungan. Kemudian juga bisa menyebabkan penularan penyakit yang, sifatnya adalah penyebaran sekunder. Kemudian seperti yang tadi foto, sebelumnya, hal-hal seperti sampah medis dapat, mencemari perairan atau lingkungan, contohnya di laut, kemudian di pantai, dan juga di sungai. Dan ini semua tidak sesuai dengan guideline yang disampaikan oleh WHO, karena dapat membahayakan masyarakat, baik secara kesehatan maupun lingkungan. Kemudian yang seperti yang kita tahu, pandemi ini sendiri merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat, dan kemudian dampaknya sendiri itu juga bisa menjadi dampak sekunder. Contohnya adalah ketika, kita, seperti tergantung pada, single use plastik atau, PPE atau personal protective equipment yang berbahan dasar plastik. Dari WHO sendiri sudah memberitahukan bahwa standarnya alat pelindung diri itu adalah single use, jadi hanya dapat digunakan sekali saja. Dan setelah dipakai, ini dapat menjadi, limbah medis yang berbahaya. Tadi juga sudah disampaikan dari Pak Doni dan Ibu Vivin bahwa, di Jakarta sendiri telah terdapat, peningkatan dari, sampah-sampah medis sendiri karena dari pandemi Covid ini sendiri. Jadi, ditemukannya sampah-sampah medis seperti, masker, glove di perairan itu dapat membahayakan, eee, sungai-sungai dan juga perairan. Nah, kemudian ada beberapa contoh dari, beberapa negara di mana, contohnya dari Polandia sendiri, untuk pengumpulan sampahnya dia adalah menggunakan, pewarna, kotak sampah atau misalnya plastik sampah dengan warna khusus. Ini juga terjadi di Inggris, di mana untuk pembuangan sampahnya sendiri mereka menggunakan, tempat yang berwarna hitam atau, tempat yang, khusus didesain untuk mengumpulkan limbah-limbah medis. Jadi instruksinya kalau di Inggris adalah menggunakan, harus dibuang ke tempat sampah dan tidak di-recycle. Kemudian apabila, situasinya tidak, optimal atau tidak ada tempat sampah, diinstruksikan untuk meletakkan sampah tersebut di tempat, di ziploc bag, jadi seperti, plastik yang kecil yang dapat dibawa-bawa dan, dibuang ketika sampai di rumah. Ini adalah salah satu contoh di Taiwan, di mana, di Taiwan sendiri mereka melakukan, kampanye besar-besaran untuk mengurangi limbah medis. Jadi untuk kementeriannya sendiri, mereka selalu menginstruksikan masyarakat bagaimana cara membuang sampah melalui press conference, melalui website, dan juga sosial media. Kemudian seperti yang tadi Ibu Vivin sudah sampaikan, ini dibutuhkan sinergi dari masyarakat, pemerintah, dan juga dari, eee, orang-orang di sekitar untuk sadar bahwa, COVID sendiri tidak hanya, mengancam kesehatan, baik kesehatan individu dan kesehatan masyarakat, tapi juga kesehatan lingkungan. Jadi mereka menaikkan, penalti atau menaikkan, denda apabila terdapat, orang-orang atau organisasi yang tidak membuang limbah medis sesuai tempatnya. Dan ini jumlahnya sudah cukup besar dan jumlah maksimumnya juga sudah cukup besar. Kemudian ada juga inspeksi, kemudian juga public service announcement atau, pengumuman besar-besaran terkait pembuangan sampah, dan juga mereka mendorong untuk kantor-kantor pemerintah dan juga institusi agar, membuat suatu kotak sampah khusus terkait masker yang digunakan untuk, sehari-hari. Dan ini merupakan, beberapa solusi yang banyak disarankan oleh ahli-ahli dari beberapa paper yang saya temukan. Jadi yang pertama, kebetulan ini juga merupakan konsentrasi saya di kesehatan masyarakat, yaitu bagaimana kita bisa mempromosikan dan juga, membuat suatu program di mana masyarakat bisa ikut di dalamnya.
Jadi yang pertama kita harus mengkampanyekan pentingnya pembuangan limbah medis yang tepat dan juga memfokuskan kepada daerah urban dan juga rural terkait misalnya contohnya perumahan atau misalnya tempat tinggal. Jadi bagaimana mereka dapat membuang masker dengan baik dan juga menggunakan protokol yang tepat. Jadi contohnya menggunakan kotak sampah yang diberi label atau diberi warna tertentu. Kemudian yang kedua adalah melakukan monitoring dari limbah-limbah plastik saat pandemi dan juga sebelum dan sesudah pandemi untuk mengidentifikasikan cara-cara yang tepat bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan data dan membuat pembuangan sampah menjadi lebih efisien. Kemudian penggunaan reusable cloth mask. Jadi masker reusable yang bisa dipakai berkali-kali yang berbahan dasar kain untuk masyarakat umumnya. Jadi ini bukan petugas medis tapi masyarakat umum. Jadi nanti saya juga akan jelaskan beberapa guideline baru dari CDC dan juga bagaimana cara kita bisa memaksimalkan masker reusable kita. Dan kemudian dibutuhkan juga riset dan juga pengembangan terkait bahan-bahan yang lebih bagus terhadap lingkungan dan juga yang biodegradable sehingga tidak menambah sampah-sampah medis. Dan ini merupakan secara umum ini adalah framework atau sistem dari pembuangan sampah saat COVID-19 di Asia. Jadi yang bagian atas sendiri adalah untuk fasilitas kesehatan, contohnya dari rumah sakit yang mempunyai insinerator, dan yang bagian bawah adalah untuk masyarakat. Jadi bagaimana caranya ini merupakan suatu kesinambungan, jadi dari masyarakat, dari fasilitas kesehatan, dan juga tempat pembuangan akhir. Jadi tadi yang sudah Ibu Vivin sampaikan bahwa bisa juga untuk sampah-sampah di rumah dibuang ke puskesmas atau misalnya ada tempat-tempat khusus di mana mereka bisa membuang atau menyalurkan sampah medis. Jadi untuk sinerginya sendiri dari pemerintah kota atau dari pemerintah sendiri harus memberitahukan kepada masyarakat dan juga daerah-daerah yang sifatnya umum, tempat-tempat umum untuk menggunakan masker tersebut dan membuangnya dengan baik. Contohnya adalah dengan cara tidak membuang ke tempat sampah yang recycle dan membuang ke tempat sampah yang langsung telah diberi label atau diberi warna khusus. Nah, bagaimana apabila tidak ada tempat sampah seperti itu? Jadi kembali lagi ke yang tadi, kita harus menggunakan Ziploc bag atau tempat khusus plastik kecil yang bisa dibawa-bawa sampai kita bisa menemukan tempat sampah yang cocok untuk dibuang. Kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam sistem pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah medis. Jadi untuk CDC sendiri baru saja mengeluarkan rekomendasi terkait penggunaan masker. Jadi seperti yang kita tahu selama pandemi ini banyak orang-orang yang menggunakan masker kain atau misalnya masker non medical mask tapi yang tri-ply atau yang 3 lapis contohnya. Nah, ini ada rekomendasi baru dari CDC bahwa disarankan menggunakan double mask, jadi menggunakan masker yang masker medis kemudian ditimpa oleh masker reusable atau masker yang bisa dipakai ulang. Dan ini telah dibuktikan bahwa efektif 95% ketika terpapar oleh aerosol yang bersifat infeksius. Dan ini terkait dengan apakah masker tersebut fit atau nyaman dan tepat dipakai dalam wajah. Karena kadang-kadang ada masker yang kelonggaran sehingga menimbulkan lubang yang membuat aerosol tersebut dapat masuk dan kuman-kuman tersebut dapat masuk. Nah, selain itu sebenarnya apabila kita ingin meminimalisir contohnya penggunaan masker medis atau meminimalisir limbah masker, kita dapat memastikan bahwa masker kain kita ini ketat atau misalnya tidak terdapat ruang-ruang di mana aerosol tersebut dapat masuk ke dalam dapat terhirup dan masuk. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat risiko. Jadi misalnya apabila kita bepergian ke tempat yang ramai, misalnya harus naik transportasi umum, itu disarankan untuk menggunakan double mask karena kita tidak bisa menghindari kerumunan orang-orang.
Tapi apabila misalnya kita olahraga atau misalnya pergi ke taman di mana orang-orang yang tidak terlalu banyak dan bisa menjaga jarak, itu kita bisa menggunakan masker yang reusable. Jadi dengan itu kita bisa meminimalisir penggunaan masker medis. Kemudian ini ada beberapa cara untuk kita bisa melepaskan masker dan juga membuangnya ke tempat yang tepat. Jadi yang pertama, ini kurang lebih sama dengan guideline yang di awal-awal pandemi, cuci tangan sebelum melepas masker dan melepas masker dari bagian kuping, bagian telinga. Kemudian setelah dilepas dimasukkan ke, kalau untuk masker yang reusable bisa langsung dicuci, atau apabila masih menunggu sampai dicuci itu kita lipat ke bagian dalamnya. Jadi yang bagian dalam yang terkena mulut itu harus dilipat. Kemudian untuk masker yang single use atau masker medis itu langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, di sini contohnya tempat sampahnya misalnya berwarna kuning atau yang di-label non recycle. Kemudian tips lainnya adalah membawa masker cadangan dalam tas dan juga membawa ziplock bag untuk apabila kita tidak menemukan tempat untuk membuang masker ketika bepergian. Jadi mengapa banyak sekali ditemukan limbah-limbah masker di pantai atau di tempat-tempat hutan misalnya yang tidak seharusnya, itu karena mereka tidak menemukan tempat untuk membuang. Jadi sebaiknya apabila kita bepergian ke tempat-tempat seperti itu, membawa ziplock bag atau membawa plastik kecil untuk menyimpan sampai kita dapat membuang. Jadi pesan di akhirnya adalah menggunakan masker sesuai dengan risikonya, karena bila risiko tinggi kita bisa menggunakan double mask, dan apabila risikonya rendah kita bisa menggunakan masker yang bersifat reusable agar meminimalisir limbah medis. Kemudian bisa juga dengan membawa ziplock bag atau menyimpan masker sampai menemukan tempat sampah yang cocok. Kemudian jangan lupa untuk selalu mencuci masker wajah yang bersifat reusable sebelum dipakai kembali. Dan yang terakhir untuk pembuangan sampah medis sendiri, seperti yang Ibu Fitrin sampaikan, bisa digunting atau juga dikumpulkan dan dibawa ke tempat pembuangan yang pantas. Misalnya kalau di Indonesia di puskesmas, dan juga di tempat sampah yang sesuai, yaitu yang non recycle. Sekian dari saya, terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan, boleh silakan disampaikan dan nanti akan dicoba dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Dr. Denita. Saya setuju dengan future research tentang bahan pembuatan APD yang ramah lingkungan seperti bambu dan lainnya. Akan tetapi, apakah APD COVID-19 harus tetap dalam penanganan khusus karena berbahaya bagi kesehatan? Maksudnya ini untuk penanganan limbahnya ya? Apakah masih tetap harus dengan penanganan khusus? Betul, betul sekali. Ya. Oke, jadi sebenarnya tergantung bahan dari APD-nya. Untuk standar yang tadi saya bicarakan, ini adalah untuk standar APD yang menggunakan bahan masker yang saat ini banyak digunakan. Tapi kalau misalnya apabila sudah ditemukan bahan yang bentuknya biodegradable dan juga lebih environmentally friendly, berarti penanganannya juga berbeda sesuai dengan bahan yang digunakan untuk penggunaan APD-nya sendiri. Tapi apabila bahan dasarnya masih sama dengan APD yang saat ini ada, maka pengelolaan limbahnya juga masih sama dengan yang saat ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Denita. Mungkin Dr. Denita bisa sekaligus memberi closing remarks untuk topik yang aspek kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih Mentari. Untuk dari perspektif kesehatan masyarakat adalah dengan menggunakan masker sesuai dengan fitnya dan juga sesuai dengan risikonya. Jadi misalnya apabila kita ingin bepergian ke tempat yang kita sudah tahu bahwa risikonya lebih tinggi, bisa menggunakan double masking. Dan apabila kita pergi ke tempat yang risikonya cenderung lebih rendah, kita bisa menggunakan masker yang sifatnya reusable. Jadi bisa mengurangi limbah medis dan juga sampah-sampah masker yang bisa mencemari lingkungan. Kemudian selain itu juga harus lebih bisa memilih dan juga membuang sampah limbah medis dengan sesuai. Contohnya dengan membawa ziplock atau membawa kontainer khusus sebelum kita bisa membuang sampahnya di tempat yang sesuai.
kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Denita atas sharing-nya pada hari ini.